بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله النبي المهدى والرحمة المسدى وصلوات ربي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وقرابته وأهل بيته أجمعين وللتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Para pembina, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik, ikhwan akhwat yang sama-sama kita cintai. Ini adalah pertemuan kedua kita dalam membaca sirah atau fiqhus sirah an-nabawiyah karangan Imam Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau doktor dari Al-Azhar Syarif, berdomisili di Damaskus ya, rahimahullah. Beliau sudah wafat tahun 2013 ya, syahid ditembak di masjid, atau ada bom yang meledak di Masjid Al-Iman masalahnya ya, ketika beliau memberikan dars atau pelajaran ketika itu. Oke, dan ini menurut para sejarawan ya, atau ahli-ahli sejarah, termasuk 5 buku terbaik dalam buku fiqh sirah kontemporer ya, yang dikarang pada zaman ini, termasuk 5 terbaik yang dikarang pada zaman ini ya. Kemarin Ustaz sudah sebutkan beberapa ya, salah satunya Ar-Rahiqul Makhtum ya, karena karangan seorang ulama dari India, Al-Mubarakfuri ya, itu termasuk bagus juga. Ada juga Nurul Yaqin, itu juga bagus, itu punya Hudhari Bek ya. Nanti antum silakan pilih yang mana, tapi ini punya kelebihan sendiri sebagaimana telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian review singkat bahwa kita kemarin sudah jelaskan ada paling tidak 5 genre kitab yang membahas tentang kehidupan atau ya, kemarin kita telah jelaskan ada beberapa genre ya, ada beberapa klasifikasi buku yang secara detail menjelaskan perjalanan hidup Rasulullah SAW dan kenubuahannya atau kenabiannya. Yang pertama adalah sirah, itu yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Dan ada juga syama'il. Syama'il itu apa? Kitab-kitab yang mengumpulkan tentang ciri-ciri fisik Rasulullah SAW ya, cara berjalannya ya, cara memakai pakaiannya dan seterusnya. Kemudian ada juga kita jelaskan kemarin ada dalail ya. Dalail itu kitab-kitab yang banyak membahas tentang bukti-bukti kenabian Rasulullah SAW. Kemudian juga ada kemarin kita bahas namanya Al-Khasais, itu keistimewaan Rasulullah SAW. Salah satunya buku yang sangat fenomenal adalah kitab Al-Khasais Al-Kubra oleh Imam As-Suyuti. Oke, sekarang kita pembahasannya ringan saja. Mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu yang dekat ya. Kalau yang sudah punya buku ya, silakan buka halaman 30 ya, Cetakan Darussalam. Di sini kita akan membahas sedikit ya, kenapa Jazirah Arab itu dipilih sebagai tempat kenabian. Ya.
kenapa Jazirah Arab dipilih sebagai turunnya kenabian? Kenapa umpamanya nggak di Indonesia saja gitu, di Nusantara saja, gitu. Yang katanya penduduknya lemah lembut gitu ya, katanya. Gitu. Ya. Kenapa umpamanya nggak di Eropa? Yang sekarang katanya juga ya termasuk yang sekarang sih ya termasuk yang sangat terkemuka atau sangat ilmu teknologi dan ilmu teknologinya sangat maju pesat gitu ya. Kenapa umpamanya enggak di bangsa-bangsa lain? Nah, ini yang akan kita bahas nantinya. Kita dulu ketika di Indonesia ya sering tergambar bahwa Jazirah Arab ini atau bangsa Arab ini beringas, ya enggak? Itu enggak yang tergambar dalam kita dalam masa jahiliyah. Seperti itu kan? Ya, bahwa karena bangsa Arab itu beringas itu, atau umpamanya jahat-jahat, atau umpamanya akhlaknya sangat terbelakang sekali gitu ya, degradasi akhlak seperti itu. Itu yang kita dengar selama ini, ya. Kenapa dipilih di bangsa Arab itu sebagai tempat nubuah atau kenabian? Gitu. Di sini beliau akan memberikan gambaran seperti apa bangsa-bangsa ketika itu, gitu. Biar kita bisa mengambil nanti suatu kesimpulan bahwa ternyata yang tergambar dalam benak kita selama ini tidak selamanya benar atau tidak semuanya benar, gitu. Oke. Di sini beliau mengatakan, ya, ketika Nabi Muhammad SAW ya, diutus menjadi Rasul di Jazirah Arab, ada dua kekuatan yang super power ketika itu. Yang pertama Romawi dan Persia. Ya, Romawinya Romawi Timur, Romawi Barat sudah jatuh tahun 426 kalau nggak salah. Ya, sudah runtuh. Tinggal terakhir Romawi Timur yang beribu kota di mana? Di Konstantinopel. Oke, itu yang pertama. Ada Persia. Persia juga ini bangsa besar yang Persia dan Romawi ini berusaha untuk meluaskan penjajahannya. Ya. Mereka ini saling perang, gitu ya, untuk merebut satu kota atau satu daerah. Mereka itu sering perang, gitu. Ya. Jadi ada dua kekuatan besar ketika itu, Romawi dan Persia. Itu yang perlu kita ketahui. Ya. Seperti apa nantinya keadaan ya Persia dan Romawi itu ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan atau ketika diutus menjadi Rasul, itu yang akan kita bahas sedikit pada pertemuan kali ini. Sebelum kita masuk ke sana, di sini ada disebutkan sirru ikhtiyaril jaziratil arabiyyah mahdan li nashatil Islam. Pertanyaannya, Pak, duduk dulu ya. Oke. Jazirah Arab ini mana saja? Atau kalau kita bahasakan semenanjung Arabia. Ada yang bisa mengasih jawaban? Apakah umpamanya Mesir itu termasuk? Apakah Maroko atau Iran itu termasuk? Ya. Sepertinya ini sudah dijelaskan oleh Ustaz Said ya di sirah kalau nggak salah ya. Jazirah Arab itu apa? Di mana gitu? Apakah saya terganggu sebetulnya ya. Mohon maaf ya. Oke, Jazirah Arab itu sekarang kalau kita lihat di kharitoh ya, di peta gitu, itu sekarang termasuk Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, apalagi Oman itu, ya, bukan Etihad ya, oke. Itu sekarang di timur itu dibatasi dengan apa? Dibelah dengan Sungai Efrat ya, atau Furat atau Sungai Dajlah. Gitu. Di sebelah sisi kanan dan sisi kirinya itu Laut Merah, Al-Bahrul Ahmar, dan ada juga Laut Persia. Ya, jadi Jazirah Arab itu ya sebetulnya bukan jazirah, gitu. Ya, karena kalau jazirah itu kalau kita artikan apa? Pulau kan? Sebetulnya Arab itu bukan pulau. Gitu. Cuman karena dia diapit oleh dua laut. Kalau dalam buku-buku itu namanya Bahru Sudan sama Bahru Faris ya, Laut Sudan dan Laut Persia. Oke. Dan
di atasnya dibelah dengan sungai tadi, sungai Furat dan Dajlah. Maka disebut juga dengan Shibhu Jaziratul Arabiyah. Ya. Jadi ya kalau kita bahasakan semenanjung, bukan pulau, gitu ya. Jadi kalau bahasanya semenanjung Arabia, kayak gitu. Dan itu tidak termasuk Mesir, tidak termasuk Libya yang ke Afrika Utara, nggak termasuk. Dia hanya Arab Saudi ya ke bawah, Yaman, Oman, Bahrain, Kuwait, nah itu termasuk Jazirah Arabia yang sekarang. Gitu. Oke? Itu yang pertama. Kemudian bagaimana bangsa-bangsa? Bangsa-bangsa superpower ketika Islam itu diturunkan, ya, ketika Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, ya, ya. Di sini beliau mengatakan, ya, ada dua negara superpower ketika itu, ya, Faris atau Persia dan Romawi. Ada juga di situ Yunani sama India. Mungkin kalau sekarang itu Amerika, Cina sama Rusia, mungkin itu sekarang ya, kalau superpower yang sekarang gitu. Jadi bagaimana sebetulnya keadaan Persia dan Romawi ketika itu? Ya. Kalau Persia ketika itu, ya, itu menjadi di sini disebutkan haqlan li wasawisa diniyatin falsafiyatin mutasari'atin mukhtalifatin. Di situ ada pertarungan pandangan agama atau konflik agama, ya, pertarungan pandangan agama dan filsafat. Ya. Salah satu yang ketika itu menyebar luas adalah Zoroastriyah atau kalau kita bahasakan Zoroaster. Itu. Nanti antum kalau masuk kuliah Usuluddin tingkat 2 kalau nggak salah akan belajar namanya Milal wa Nihal, akan dibahas nanti seperti apa namanya Zoroaster itu atau Zoroastriyah itu. Ini yang banyak dianut oleh para pembesar Persia ketika itu. Ya. Salah satu ajarannya adalah dianjurkannya seorang laki-laki untuk menikahi ibunya atau anak perempuannya. Seperti itu. Tafdil, bukan membolehkan saja, berarti menganjurkan. Seperti itu keadaannya, ya. Wa kana min falsafatiha tafdilu zawajir rajuli bi ummi. Ya. Tafdila zawajir rajuli bi ummi aw ibnatihi aw ikhti. Aw ukhtu, ya, aw ikhti. Jadi dianjurkannya seorang laki-laki menikahi ibunya, saudara perempuannya atau anak perempuannya. Itu. Sampai dikisahkan bahwa Yazdajir, ya, Raja Yazdajir, ya, atau Kaisar Yazdajir dari kalangan Persia itu menikahi anak perempuannya. Nah, itu salah satu contoh bagaimana keadaan, ya, atau hancurnya akhlak, ya, atau degradasi akhlak atau moral ketika itu di bangsa Persia. Itu yang pertama, ya. Ya, selain bahwa Persia ini tempat pertarungan pandangan agama dan filsafat, itu mirip nanti dengan Yunani. Itu yang pertama. Nah, kemudian ada juga di Persia itu ada namanya Mazdakiyah. Ya. Mazdakiyah ini satu golongan agama juga. Ya, ini disebutkan oleh Imam Asy-Syahrustari dalam kitab Al-Milal wa Nihal di situ. Ya, salah satu ajaran mereka itu, ya mohon maaf ya buat perempuan ya. Perempuan itu dianggap sebagai kepemilikan bersama. Ya, seperti air dan api dan selainnya itu. Ya, syirkatan itu. Wa ja'alun nasi syirkatan fiha kasyirakin fil ma'i wan nari wal kalam. Seperti itu. Ya, itu termasuk ajaran-ajaran yang ada di bangsa Persia ketika itu. Itu. Jadi kalau kita bilang bahwa bangsa Arab yang paling terpuruk, yang paling beringas ketika itu, enggak juga, enggak. Bahkan kalau dibandingkan dengan negara-negara atau bangsa-bangsa lain, Arab itu jauh lebih mendingan, jauh lebih baik dari bangsa-bangsa yang ada ketika itu. Oke, itu yang Persia. Sekarang Romawi. Tuh. Romawi ini mereka punya ambisi imperialis yang sangat kuat, pengen menaklukkan bangsa-bangsa lain. Maka mereka nanti akan berusaha untuk melebarluaskan jajahannya, ya. Makanya sering perang antara orang Persia dan
dan Romawi. Ya, sering banget ya. Sampai pada satu ya kita dengarkan dulu azan. Sini mana? Naik. Oke, kita lanjutkan. Ketika Nabi Muhammad SAW ya, diutus menjadi Rasul, ada dua bangsa besar yang superpower ketika itu, bangsa Romawi dan Persia. Di masa Rasul ini, Romawi itu lagi jatuh-jatuhnya dalam banyak pertempuran kalah. Konstantinopel ketika itu, ya tahun 620-an, itu sudah dikepung oleh tentara Persia, hampir jatuh. Ya, Konstantinopel yang ada sekarang di mana? Di Turki, ya, Istanbul sekarang ya. Yang baru-baru ini masjidnya dibuka lagi untuk masjid, dipakai lagi untuk sholat ya. Oke, ketika itu ya Konstantinopel itu hampir jatuh. Ya, di zaman Rasulullah SAW, ya, ketika itu masih di Makkah. Datanglah seorang Raja Heraklius. Dia keluar dari ibu kotanya, ya, Konstantinopel. Dia kejar itu pasukan Persia, padahal dia sudah hampir kalah. Nah, itulah kehebatan Heraklius ketika itu. Ya. Dan di zaman inilah Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul. Makanya kalau kita baca nanti Gulibatir Rum, Alif Lam Mim, Gulibatir Rum, dikalahkan bangsa Romawi. Nah, ketika itu kafir Quraisy mengatakan, kami akan mengalahkan kaum muslimin sebagaimana Persia mengalahkan Romawi. Karena kan ketika itu Romawi lagi jatuh-jatuhnya. Bahkan benteng mereka itu dikepung ya di Konstantinopel itu. Ya. Gulibatir Rum. Itu sampai orang-orang kafir Quraisy mengolok-olok Nabi dan para sahabatnya, kami akan mengalahkan kalian sebagaimana Persia mengalahkan Romawi. Nah, kemudian Al-Quran mengatakan apa? Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ya, kalau kita bahas nanti dalam bahasa Arab, bid'ah itu tidak lebih dari 10 tahun. Ya, tidak lebih dari 10 tahun Heraklius itu mengejar pasukan Persia. Dia dikepung di bentengnya gitu. Dia hampir kalah, tapi dia keluar dari kotanya, dia kejar pasukan Persia, dan dia bisa mengalahkan dia bisa mengalahkan pasukan Persia ketika itu. Maka fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Nah, di sini salah satu mukjizat dari Al-Qur'an memberikan satu maklumat atau nubuwah atau suatu peristiwa yang belum terjadi. Ya, kejadian yang belum terjadi. Nah, dan di sini Romawi ketika mereka sudah menang ketika itu, mereka menguasai Syam, menguasai Mesir juga. Kayak gitu. Yang awalnya itu sudah dikuasai apa? Dikuasai siapa? Persia.
Itu. Jadi ketika Persia menguasai Iskandaria dan Mesir gitu ya, karena biasanya di penaklukan itu biasanya dilakukan di Iskandaria karena di pinggir laut gitu ya. Ya. Tapi ketika itu Heraklius bisa membalikkan keadaan dan akhirnya Heraklius menang dan Heraklius menguasai Mesir, menguasai Jazirah Arab ini. Gitu. Ya. Mesir dan Syam ketika itu ya. Dan di sini disebutkan bahwa mereka itu ya ingin menguatkan agama Nasrani, tapi Nasrani yang telah mereka ubah-ubah ya. Wa kanat munhamikatan fi khilafi dini bainaha min jihatin wa baina nasara Syam wa min jihatin ukhra. Nanti kalau kita pelajari Nasrani itu banyak bagian-bagiannya ya, banyak mazhab-mazhabnya seperti itu. Intinya apa? Intinya mereka itu meskipun sama-sama Nasrani tapi tidak alirannya berbeda gitu. Dan di Mesir itu atau di Syam itu dan di negara-negara jajahan mereka itu benar-benar terzolimi sekali ya. Pendapatan daerahnya itu hasil buminya diambil gitu ya. Kemudian pajaknya besar gitu. Pajaknya tinggi. Makanya ketika Amr bin As datang ke Mesir ya, membawa risalah Islam, sedangkan Mesir ketika itu banyak yang beragama Kristen gitu. Orang Mesir malah membantu siapa? Membantu panglima perang Islam, Amr bin As. Karena mereka meskipun sama-sama Nasrani, ya, antara Romawi dan Mesir, mereka merasa tertindas. Ya, keadilan sosialnya nggak ada, begitulah kira-kira. Ya, pajaknya tinggi. Ya, di sini disebut nanti, walam takun hadhihi daulah, ya, fil waqti nafsi aqallu inhilalan min daulatil Furs. Ya, faqad kanat tasuduha hayat at-tabadzuli wal inhitati wal dhulm al-iqtisadi. Ya, dari segi ekonomi mereka sangat terpuruk sekali karena sumber daya mereka dibawa ke barat gitu ya, dari jalur Iskandaria. Itu kalau antum pernah lihat film itu ya, Cleopatra itu ya. Jadi emas-emas itu dibawa gitu ya, pakai perahu ke barat sana, ke Yunani, ke Romawi gitu ya. Jadi benar-benar tertindas gitu ya. Sangat menderita. Makanya ketika datang Futuhat Islamiyah ke Mesir malah dibantu, padahal bukan satu agama. Akhirnya Mesir dengan berangsur-angsur menjadi bangsa ya, yang menganut agama Islam, dan itu perlahan-lahan. Abad ke-1 paling 20%. Abad kedua naik 30% sampai akhirnya menjadi mayoritas. Jadi Mesir itu berada, atau Syam, jajahan Romawi itu berada dalam dalam jajahan Romawi ketika itu. Makanya Romawi ketika itu sangat mudah sekali dikalahkan karena orang Mesir ya secara khusus membantu para panglima perang Muslim yang masuk ke Mesir ini. Adapun Yunani ketika itu mereka tenggelam dalam dhariqah ya, tenggelam dalam debat kusir gitu ya. Ya. Ada Plato, Socrates gitu ya, ada Aristoteles gitu ya. Perdebatan filsafat yang tidak ada efek positifnya gitu. Yang tidak membuat mereka itu lebih maju lah seperti itu ya. Itu Yunani ketika itu ya. Nah, kemudian India juga sebagaimana disebut oleh Ustaz Abdul Hasan An-Nadwi ya, beliau punya kitab Mada Khasra Alam bin Hitadil Muslimin ya. Beliau ini seorang syarif ya, keturunan Rasul tapi lahir dan besar di India ya. Beliau punya banyak kitab dan termasuk salah satu tokoh muslim yang diperhitungkan dari negara India ya. Beliau orang India, Nadwi ya. Oke, beliau mengatakan di abad itu ya, di mana Rasulullah SAW itu diutus menjadi Rasul, itu bangsa India juga sangat terpuruk dari segi moralnya. Ya. Disebutkan di situ, ya, anna ahatta adwariha diyanatan wa khuluqan wa ijtima'an, dzalika al-'ahdu alladhi yabtadi fi mustahalli al-qarn as-sadis 'ashar miladi. Abad ke-16 Masehi itu India lagi hancur-hancurnya. Begitu. Kalau kita bandingkan ke Indonesia, biasanya Indonesia itu di zaman-zaman itu Buddha datang dari mana? Dari India kan? Hindu datang dari mana? Dari India. Jadi tidak beda jauh sebetulnya. Ya, bangsa kita ketika itu dengan bangsa India, karena kita banyak ketika itu agama juga masuk dari sana gitu. Hindu juga masuk ke kita, Buddha juga masuk kita gitu. Jadi itu gambaran ketika Rasulullah SAW diutus menjadi nabi, ya.
bahwa ternyata bangsa-bangsa ketika itu sedang pada hancur-hancurnya gitu lah, ya. Berada dalam ya, suatu apa namanya? Ya, sangat terpuruk lah begitu ya. Bangsa-bangsa ketika itu ya. Adapun Arab ya, beliau sampaikan di sini, wa amal jaziratul arabiyah faqad kanat hadiatan. Dia lebih tenang gitu ya. Ya, ya. Dia tidak ikut ke yang Yunani atau yang Romawi, tidak ikut-ikutan juga ke yang Persia. Lebih adem lah ketika itu, ya. Ya, mereka belum punya bangunan-bangunan yang tinggi, arsitek-arsitek yang tinggi, yang sampai menjulang tinggi, ya. Mereka sebagiannya adalah Arab Badawi, ya, yang nomaden gitu ya, yang pindah-pindah, ya. Ada beberapa kota tapi tidak sebesar kota-kota yang ada di luar bangsa Arab. Jadi lebih tenang dari sisi ini, bangsa Arab lebih tenang. Hadiah, ba'idatan bal mun'azilatan an madahir hadhihi ittirabat kulliha. Kayak gitu ya. Jadi tidak ada berlomba-lomba untuk umpamanya membangun bangunan yang tinggi atau tidak membuat istana-istana yang besar, ya. Katanya Persia itu lantainya itu ya, lantai istananya itu dari emas dan ya, perak gitu ya. Gitu, sampai seperti itu ya. Dan Romawi yang menguasai hampir setengah dari dunia ini, ya. Jadi Arab ketika itu, bangsa Arab ketika tidak ikut ke sana, tidak ikut ke sini, gitu. Yang lebih tenang, begitulah kira-kira di sini beliau menyampaikan ya. 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 Terus beliau mengatakan kanat taba'ihum ya asbaha ma takunu bil maddatil kham. Seperti bahan baku yang mentah, yang mudah dibentuk. Kayak gitu, ya. Ya. Jadi fitrah insaniahnya masih salim, ya, masih lurus. Karena manusia ini sebetulnya dilahirkan dalam fitrah yang lurus kan, fitrah yang hanif gitu. Naz'at wan naz'atul qawiyya ila tijahatil insaniyah al-hamidah, ya. Mereka masih mempunyai rasa-rasa atau nilai-nilai kemanusiaan yang bagus. Seperti apa? Seperti an-najdah, saling menolong. Wafa itu loyal, ya, loyalitas atau setia. Karom itu dermawan. Makanya dalam Arab ada disebut dengan Abu Hatim At-Ta'i kan, yang terkenal sangat dermawan sekali, ya. Ada al-iffah, itu menjaga kesucian. Ya. Cuman belum ada yang mengarahkannya kepada yang lebih baik. Begitu. Umpamanya di sini yang an-najdah ini, an-najdahnya kelewatan, saling menolongnya kelewatan, ya. Maka seringlah perang antara kabilah, unsur ya, menolong saudaranya meskipun itu salah. Makanya nanti banyak perang-perang, Aus dan Khazraj itu sering perang, gitu. Hanya untuk apa? Karena saling menolong, karena loyalitas tinggi, begitu, ya. Nah, jadi jahiliyahnya Arab itu seperti itu, ya, tidak seperti bangsa-bangsa lain, gitu ya. Nah, kemudian juga di sini disebutkan, itu keadaan bangsa Arab ketika itu, ya. Nah, kemudian di sini beliau menyebutkan, kita langsung saja ke halaman 32, ya. Di bawah itu disebutkan hikmahnya, ya, karena waktunya juga sudah semakin sedikit, ya. Oke, apa hikmahnya? Ya, Nabi itu diutus dari bangsa Arab dan dari semenanjung Arabia. Salah satunya beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad, ya, itu diutus dari bangsa Arab karena bangsa Arab ini bangsa yang ummi, yang tidak tahu baca tulis. Ya, walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi, ya, itu dalam surah Al-Jumu'ah gitu. Jadi dengan bangsa yang mayoritasnya, ya, ada beberapa sih yang bisa baca tulis, tapi mayoritas bangsa Arab ketika itu ummi, tidak bisa baca tulis. Ya. Jika umpamanya Nabi Muhammad, ya, ini umpamanya, ya, dilahirkan di Persia, ya, maka orang mengatakan itu adalah hasil dari riset Nabi Muhammad dengan pakar-pakar pakar-pakar kerohanian atau pakar-pakar sejarah. Karena memang Al-Quran juga banyak memuat tentang sejarah kaum terdahulu kan. Nah, jadi untuk salah satu hikmah adalah untuk apa? Untuk mengikis keraguan, ya, atas kenabian Nabi Muhammad SAW. Kayak gitu. Atau umpamanya kalau Nabi Muhammad diturunkan atau diutus di bangsa Romawi, orang mungkin akan bilang seperti ini,
Nabi Muhammad itu mengaku sebagai nabi karena dia ingin menguasai dunia. Karena memang Romawi ambisinya ambisi imperialis, ingin memperluas jajahannya kemana-mana. Kayak itu. Sampai ke India kan ketika itu kan, Alexander the Great sampai ke India kan. Ya. Sampai ada yang mengatakan dia nikah dengan orang India ketika itu. Ya. Ya. Alexander the Great sampai ke India. Gitu. Jajahannya sampai ke sana. Kayak gitu. Ya. Jadi ini salah satu sirru ikhtiar. Kenapa dipilih Nabi Muhammad dari bangsa Arab dan dari Jazirah Arabia? Kayak gitu. Untuk mengikis atau menghilangkan keraguan ya para umatnya ya, di belakang hari ya, bahwa Nabi Muhammad ini ya diutus itu ya benar-benar dari wahyu ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha gitu. Bukan hasil dari riset Nabi Muhammad umpamanya dengan pakar-pakar kerohanian atau pakar-pakar orang-orang religius ketika itu. Di bangsa Yunani kan banyak orang-orang yang memang benar-benar menghabiskan umurnya dalam agama, filsafat gitu kan. Atau kita tidak lagi menyebutkan bahwa Nabi Muhammad ini ingin menguasai bangsa-bangsa lain kalau umpamanya diutus di orang Romawi kayak gitu. Kemudian kenapa Nabi Muhammad ummi? Ya, itu juga hampir sama bahwa Nabi Muhammad ini apa yang beliau sampaikan itu adalah benar-benar dari wahyu. Bukan dari hasil belajar beliau dari siapa gitu. Atau bukan hasil dari membaca kitab-kitab Taurat atau Injil atau kitab-kitab sejarah ketika itu atau kitab-kitab filsafat begitu. Itu hikmah ya. Kenapa Nabi Muhammad diturunkan dari bangsa Arab dan dari semenanjung Arabia. Oke. Dan kalau di Al-Qur'an banyak sekali ya. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi sampai selanjutnya ya. Ada beberapa kata dalam Al-Qur'an yang ma kunta tatlu wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik. Ya, idzal lartabal mubtilun. Ya, kalau sekiranya Nabi Muhammad itu bisa menulis, bisa membaca, orang-orang akan lartab, bahkan ragu. Oh, ini hasil riset, ini hasil belajarnya dia, ini hasilnya dia baca kitab-kitab yang sebelum dia atau kitab-kitab sejarah umpamanya yang dia dapatkan begitu. Oke. Kemudian di sini beliau juga menambahkan hikmah-hikmah lain ya. Kenapa Jazirah Arab itu dipilih sebagai tempat kenabian? Yang pertama adalah kita dalam Al-Qur'an disebutkan dalam Al-Baqarah wa idz ja'alnal baita mathabatal linnasi wa amna. Ya, mathabat tempat berkumpulnya manusia wa amna dan yang aman ya, tempat berkumpul yang aman. Ya, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Ya, untuk memaksimalkan atau untuk untuk meneruskan ya atau untuk memaksimalkan ya apa yang telah di sini disebutkan. Minal ma'lumi anna Allah azza wa jalla qad ja'ala al-baital haram mathabatan lin-nasi wa amna wa ja'alahu awwala baiti wudi'a lin-nasi lil-ibadah ya, dalam surah Al-Imran disebutkan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Makkah. Makkah itu maksudnya Makkah ya. Mubarakah wa hudan lil alamin ya. Untuk menyempurnakan ini semua maka diturunkan jugalah Nabi Muhammad SAW dari Makkah. Itu salah satunya ya. Wa min lawazimi hadza kullihi ya wa mutammamatihi an takuna hadhihi al-buq'ah al-mubarakatu nafsuha mahdan lid-da'wati al-islamiyah. Ya, untuk menyempurnakan ini semua ya bahwa Nabi Ibrahim itu meninggalkan Nabi Ismail dan ibunya di Makkah itu, dan untuk memaksimalkan ini semua ini Nabi Muhammad SAW juga yang berasal dari keturunan Nabi Ibrahim diturunkan dari Makkah gitu, ya, untuk penyempurnaan itu. Kemudian juga ya dari letak geografis ya, al-buqatul jughrafiyyah ya, secara geografisnya ya, Jazirah Arab ini memang sangat strategis karena diapit oleh dua bangsa besar kayak gitu ya. Kalau kita bandingkan mungkin dari Indonesia agak jauh banget ya, di bawah kita Australia gitu kan, terus di atas kita juga ada laut ya, meskipun mungkin semenanjung Melayu gitu, semenanjung Malaysia ya, agak ini memang ya kurang strategis gitu ya. Tapi kalau bangsa Arab ini diapit oleh dua bangsa besar, Persia dan Romawi. Nah, jadi untuk mengembangkan
atau untuk menyebarkan agama Islam ini sangat mudah sekali karena dia diapit oleh dua bangsa besar. Gitu. Ya, itu disebutkan di sini al-buq'ah al-jughraphiyah. Jadi letak geografisnya sangat bagus sekali, ya, sangat strategis sekali gitu untuk mengemban dakwah ini. Oke. Kemudian yang terakhir, ya, bahwa kenapa Jazirah Arab ini dibuat atau dipilih sebagai tempat kenabian? Karena bangsa Arab itu mempunyai bahasa Arab, ya, dan bahasa Arab ini punya keistimewaan yang sangat luar biasa yang tidak dipunyai oleh bangsa-bangsa lain. Kayak gitu. Salah satu keistimewaannya adalah bahwa bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling luas dari bahasa-bahasa lain. Ya. Ketika ulama menghitung berapa kosakata bahasa Arab ini, ada yang mengatakan sampai 12.300.000 kosakata. Ya. Coba kita ke Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat, dewan dari diwan, perwakilan dari wakala yaukilu, oke, rakyat dari ra'iyah, majelis permusyawaratan rakyat, majelis permusyawaratan syawarah tusyawiru musyawaratan, rakyat dari ra'iyah. Ya. Ya. Bahasa kita itu sebetulnya miskin, ya, banyak mengambil dari bahasa-bahasa lain gitu, ya. Makanya bahasa Arab ini bahasa yang sangat luas perbendaharaan kosakatanya. Ada yang mengatakan sampai 12 juta. Ya, di Kamus Muhit, ya, salah satu kamus yang terbesar, atau Lisanul Arab. Lisanul Arab ada berapa jilid, ya? Ada mungkin 10 jilid, ada yang 12 jilid itu, ya. Ada ulama yang mengatakan sampai 12.300.000 kosakata. Bahasa mana yang punya sejuta aja? Tunjukkan ke kita. Coba bahasa mana yang punya 1 juta aja? Atau mungkin 500.000 deh, gitu. Tapi bahasa Arab punya 12 juta kosakata. Oke? Itu salah satunya kenapa bangsa Arab atau Jazirah Arabia dipilih sebagai tempat kenabian, kayak gitu, ya. Dan bahasa Arab ini, ya, sekarang, ya, menjadi bahasa, ya, 5 bahasa yang dipakai di dunia, ya. Ya, sekarang yang nomor 1 bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini baru dipakai sekitar 200 tahunan. Anggaplah 300 tahun. Sebelum itu sebetulnya bahasa Arab hampir 7 abad atau 8 abad menjadi bahasa internasional. Di Spanyol itu diriwayatkan bahkan anak-anak Spanyol ketika itu, ya, lebih fasih berbahasa Arab daripada berbahasa Spanyol, gitu. Kemudian orang-orang Spanyol banyak mengambil, orang Spanyol, Prancis, Jerman banyak mengambil kosakata dari Arab, ya. Kemudian itu dibuat sebagai perbendaharaan kata mereka, gitu. Coba, unta dalam bahasa Inggris apa? Dalam bahasa Arab apa? Huwa kan? Banyak sekali. Bahkan kafir itu katanya dari kafaro yukafiru, ya, menutup, ya, menutup. Itu baru sedikit, ya. Bahasa Inggris ini banyak diambil dari bahasa Jerman, ya. Bahasa Jerman satu rumpun dengan Itali, Spanyol, Prancis satu rumpun, ya, satu rumpun. Dan mereka banyak mengambil dari bahasa Arab. Dan akhirnya bahasa Inggris mengambil dari beberapa, ya, Latin, ya, dari Jerman, Italia, Prancis, dan akhirnya mereka memperbanyak kosakata mereka, gitu. Dan bahasa Arab ini sangat indah sekali. Ada namanya musallasat, ya. Musallasat itu satu kata tapi 3 versi. Kalam bisa dibaca dengan apa? Kilam bisa dibaca dengan kulam. Tiga-tiganya maknanya berbeda. Dan banyak sekali contoh-contoh lain, ya. Bukan sekarang mungkin waktunya, ya. Tapi intinya bahwa kita sebagai pelajar thalibul ilmi harus mencintai bahasa Arab, ya. Kita akan usahakan, ya, sekuat tenaga kita untuk mempelajari bahasa Arab ini. Karena dengan bahasa Arab inilah kita bisa mengembalikan kejayaan Islam itu. Kenapa Muslim sekarang terbelakang?
Salah satunya karena kita sangat jauh sekali dari bahasa Arab. Kita tidak bisa mempelajari warisan turos khazanah dari ulama-ulama kita yang terdahulu karena kita minim dengan atau sulit untuk membaca turos-turos para ulama kita. Insya Allah dengan pelajari bahasa Arab, ya, kejayaan Islam akan kembali di masa yang akan datang. Oke, mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, tadi di awal-awal kurang fokus, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya, apa yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Jadi pada intinya adalah bahwa bangsa Arab dan semenanjung Arabia ketika itu dibanding bangsa-bangsa lain itu masih sangat mendingan, ya, dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Ya, mudah-mudahan ini bisa merubah cara pandang kita yang selama ini kita sering mengatakan kenapa Nabi Muhammad diturunkan di bangsa Arab karena bangsanya beringas, moralnya sangat terpuruk gitu, ya. Dan sering banget kita dengarkan katanya Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu anhu mengubur anaknya. Nah, itu riwayatnya riwayat makzubah, ya. Ya. Bahwa bangsa Arab ketika itu mempunyai tradisi seperti itu betul, tapi jangan kita sempat menisbahkan itu kepada Umar bin Khattab, salah satu khalifah al-muslimin. Khalifah min khulafa'il muslimin. Itu adalah riwayat yang maudhu, ya. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa kadhim. Ketika dia diberikan kabar gembira atau diberikan kabar bahwa dia mempunyai anak perempuan, dhalla wajhuhu muswadda. Wajahnya kehitam-hitaman gitu. Enggak terima lah istilahnya gitu. Ya, itu ada dalam surah Az-Zukhruf, ada juga dalam surah An-Nahl, ya. Dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, dia merasa sedih. Nah, ini salah satu termasuk keburukan-keburukan masa jahiliyah, tetapi kalau dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain itu masih mendingan atau masih lebih lumayan gitu, ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan video terbaru dari kami. إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى